Ini bukan. Nah, itu. Karena Allah lawalam yakun sayun mau. Maka Allah tidak nyatai kepada ini sesuatu. Juga kata ulama, wal ana ala ma huwa alaihi kana. Artinya yaitu adalah Allah Ta'ala pada sekarang ini atas barang yang ada ya atanya yang telah lalu. Yang ada ini bukan baru inilah dia. Sekarang kita lihat bahwa yang buat lemari ini manusia. Nah manusia ini dia belajar kepada yang sudah biasa. Diawasinya, dia belajar, diukurnya, tingginya, lebarnya manusia. Nah manusia ini karena dia ada kemauan nak buat lemari, ya maka ya diteruskan oleh Allah SWT, kita bersemangat untuk nak buatnya. Nah kita bersemangat membuatnya itu karena perintah Allah. Ya. Ketahui olehmu bahwasanya hati kita ini namanya hati sanubari. Kalau Tuhan itu hati nurani. Hakikatul qalbu dzatullah. Itu. Makanya hati kita dengan hati Tuhan, dia selalu ngawasi, merentahkan hati kita ini, dan kita pun diperintahkan oleh hati. Merentahkan mulut ngomong, hati inilah. Merentahkan mata nyengok, merentahkan tangan memegang, berbuat, merentahkan kaki berjalan. Itu diperintahkan oleh Allah dan dengan melalui hati yang pada kita. Maka kita perhatikan ini. Ya, cobalah seperti ini. Ada yang ngomong dalam hati. Nah, umpamanya kamu besok ada gawe, ada pujian ya. Nah, besok aku nak gawe nak kano. Sebab kita ini ada loka, ya, begawe nak mencari duit. Itu perintah Tuhan. Di hati. Hati kita ngomong terus. Apa baik kita tetap perintah hati. Kadang-kadang tubuh itu tidak tahu wong bacol pergi. Ngapa? Perintah hati. Adi perintah hati kemana? Nah, ini makanya. Ini Tuhan itu. Ya. Bukan dekati Tuhan itu. Bukan hilang-hilangan. Kadang dekati, kadang ada. Bukan. Yang merintah kita bekerja itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja. Sekarang kita nih di hati kita lah sudah ada masing-masing untuk besok ya. Nah, ada bagian ke mana-mana apa itu. Ya. Itu perintah Tuhan. Menetapkan hati. Aku sesok misalnya ada nak Palembang, ada nak Kumo, ada nak ke kebun. Itu perintah galuh. Ya, nah. Jadi oleh karena itu bahwa ini adalah ingat kala jangan sampai kita tidak menentu. Ya. Itu semuanya hati kehendak daripada Allah SWT. Ya. Jadi apabila kita mengakui kita sendiri itu syirik kita. Hati kita pacak namanya membuat apa-apa. Padahal perintahkan hati. Hati perintah Tuhan. Nah itu.
Jadi semuanya ini baik tukang, orang tangan dia baca itu tukang baca, tukang batu cari batu, tukang kayu cari kayu, oh, itu kan hati perintah hati. Nah ya, jadi bermula hasilnya segala wujud sesuatu itu, ya, wujud sesuatu itu dinisbahkan kepada wujud Allah, ya, wujud sesuatu wujud Allah, karena wujud sesuatu ini ya, apa? Wujud Allah yang hakiki itu, Allah yang hakiki namanya. Allah itu ada terus, kuasa terus, ada. Nah itu hakiki namanya. Kalau kepada khoyal, ya, waham, khoyal itu hayalan dibandingkan dengan Tuhan. Jadi itu pun hayal baik. Tahu tak, hayal itu ini kadang-kadang itu banyak rencana tapi tidak tercapai. Itu nafsu. Jadi nafsu ini ngolok kepada hati kita tadi, maka kita berhoyal. Ya, kadang-kadang itu tidak tidur. Pengalaman kita hoyal tadi. Tubuh sedang buntu. Menghayal. Kalau kiranya aku dapat duit, banyaklah hoyal-hoyalnya tuh. Nah, melianu, padahal belum dapat itu. Itu hoyal namanya. Nah, kita banyak menghayal itu ialah nafsu itu. Yang ada pada diri kita ini. Nah, nafsu itu hawa nafsu. Ya. Jadi hawa ini dikerjakan, dipegang oleh ialah nama iblis dan setan. Ya, maka selalu kita menghayal. Menghayal, akhirnya tidak dapat. Mulai itu terpikirlah di hati, di utak, bukan di hati, bukan di utak, sudah ambil biar siapa barang ini barang tahu barang dapat, ya, itu ngambil. Nah itu olokan daripada setan iblis. Apa Tuhan? Bukan Tuhan yang sebenarnya. Nah ini bandingkan olehmu. Jadi kita ini ada punya satu hawa yang namanya memang diturunkan oleh Allah, maka jadi hawa. Hawa ini diambil oleh namanya setan iblis. Nah dialah agar supaya kita melakukan kehendak daripada setan. Apa kehendak dari setan? Ya ada kata lain, kejahatan itulah. Suruh ngambil punya wong, suruh nyembudikan wong. Itu setan sama sekali. Ya. Kalau Allah tidak. Ya. Nah. Kenapa artinya dapat? Itu oleh karena kita turuti. Nah, kita nuruti ngambil punya wong itu, maka dilajukan oleh Tuhan. Maka kita ini adilah pengertian Tuhan itu baik, Tuhan itu jahat. Yang kita jahat tadi, ngambil punya wong tadi oleh karena nafsu kita tadi, nak dapat tulah. Sehingga mana caranya supaya dapat. Itu namanya istilah maling. Mana supaya kita mudikan wong. Ya, nah, kadang-kadang itu bukan buntu, nak berutang duit, ini bakal mudika. Seminggu dibayar.
Tetapi kita dekati bayang bakal bayarnya. Nah itu. Artinya, ya tetap budikan dulu lah. Itu nama, ini kena hawa nafsu yang ada pada diri kita. Maka oleh karena itu, maaf ya, bukan orang yang tidak alim baik, di orang alim juga ada. Bukan jujur terus, ada. Kalau dia udah ngerti kepada Tuhan, pasti dia nuruti boleh yang jahat. Kadang-kadang itu ngatoi, ya, dikato-katoinya. Oleh karena dia seorang yang alim tadi, orang tidak berani. Nah, malesnya kena, dia sembahyang tukang apa namanya? Dia sembahyang imam. Ya, dia sembahyang dia itu lado. Uang artinya ya dah lemah omongnya. Pada ado nafsu dia tu. Nah ini makanya. Jadi oleh karena itu, walaupun orang alim sekalipun, kalau dia memang tidak belajar, pasti dia kena. Kena artinya daripada yaitu iblis dan setan tadi. Hawa yang ada hawa di dalamnya. Karena masalahnya macam ini. Seperti satu contoh. Umpamanya kita dah kata gawi. Dan kita dah kata pengintangan. Kita pencarian. Ada kawan, ini perintah Tuhan, ngajak si Anu itu, ajak begawi. Nah, itu. Ngapa? Iya bakal dia jangan. Nah, itu timbul hawa di dalam. Memano? Tatkala dia pergi pagi-pagi, nah, ini hawa tadi tidak pernah teringat dengan Allah, tak pernah. Waktu sembahyang lewat, dia pergi di jalan, tidak teringat dengan Allah. Tempat begawi, tidak teringat dengan Allah. Makanya apabila nama di tempat begawi tadi dapat duit, tidak teringat dengan Allah. Nah ini hawa sudah di dalam hatinya. Dia tidak pernah teringat. Kalau dia ingat dengan Allah, dapat, alhamdulillah. Tidak dapat, alhamdulillah. Ini banyak bruto. Banyak ngeluh. Kalau udah dapat. Nah, katik mengucapkan alhamdulillah. Dapat tak? Alhamdulillah dah dapat nah. Tetapi kalau orang memang ke Tuhan, dia selalu ingat dengan Allah. Ya, waktu namanya ia datang, waktu sholat, ya, ya kadang liwat dah apa-apa, liwat, gawi, ya. Tapi yang penting ingat dengan Allah. Nah, dapat dia alhamdulillah, tidak dapat juga itulah, karena dia sudah tahu dengan Allah. Tidak tahu mah itulah, berutuk itulah. Datang ke rumah, bini juga kadang-kadang tidak sadar pun marahi pula. Ribut lah di rumah. Tak boleh duit, ribut. Ngapa boleh? Uang boleh duit, kau udah boleh duit. Alah kebujan kau. Nah, tak galak kata kebujan macam itu ya. Ribut lah. Ini, ya. Kita selalu kita ingat dengan Allah. Nah itu. Yang memberikan rezeki ini Allah. Tapi pada masanya apa? Ya pada masa yang sesuai. Ya. Karena kita ini hati kodok dan kodok Tuhan. Itu sudah ada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita tidak samuhida. Hari ini dapat 50.000. Besok apa? Kalau Tuhan kita tidak tahu. Kadang boleh artinya 20.000. Kadang boleh lebih. Itu artinya kodok Tuhan. Jadi makanya kita ini ingat dengan Allah. Jadi selalu ingat dengan Allah bahwasanya yang mendatangkan dan memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dah kata orang tak beri yang kalau kecuali dia sungkan tu lah. Sama pegawai penyungkan tu dah. Hati rezeki yang model itu. Ya. Dia dewek pesungkan. Ya. Nah jadi ya, kalau hakikinya Allah Subhanahu wa taala artinya wujudnya Allah hakiki namanya. Kalau kita itu khayal, ya banyak kita menghayal, waham dan majazi, ya arti majazi itu berarti dipinjami, ya artinya tidak dapat, ya tidak pasti, karena wujudnya antara dua Adam. Jadi kita ini dua Adam. Arti dua yang dilahirkan kita, yang melahirkan kita Adam, dan kita pun Adam. Itu maksudnya nih ya. Bukan yang melahirkan Adam kita ini orang yang terlalu baik segala macam. Nah makanya memang kita ini keturunan Adam. Arti Adam itu tidak ada. Ya. Kalau memang dilahirkan dari Allah Subhanahu wa taala, nah itu berarti kita yang sentiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah ya. Dan tiada wujud pada hakikatnya itu dengan sendirinya, tetapi adalah adanya itu dengan wujud Allah, yakni qaim ya wujudullah. Arti qaim arti itu dijadikan berdirinya di pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tiada wujud hakiki, adanya itu hanya wujud Allah Subhanahu wa taala itu jualah. Ya kalau dengan wujudnya Allah hakiki, kalau wujud kita ini Adam, memang sudah arti ketentuan daripada Allah. Karena iman kita ini ya menurut namanya iman yang banyak dipercayai. Yang pertama percaya dengan Allah. Kedua percaya malaikat. Ketiga percaya ke kitab. Keempat percaya kepada Rasul. Kelima percaya kepada hari kiamat. Keenam percaya qada dan qadar. Ya. Sesuai kita namanya banyak anak kita iman ini. Ini apa? Ini harusnya mujammal. Nah, kalau kita ini hati memang dari mujammal, daripada keturunan daripada yang dijadikan oleh Allah, ya tetap hati kita hati kembali kepada Allah. Ya. Nah, apa? Artinya kita ini dijadikan, diadokan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun mulai belajar, mulai kita ingat, mulai kita tahu, mulai belajar. Belajar apa? Belajar benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi namun kita menuntut sebagai kita tuntut tentang tauhid ini yang sebenarnya. Menuntut tauhid itu sulit. Di masjid-masjid itu banyak tak tauhid dah. Ya.
Ya semayang, tapi semayang tidak tauhid. Nah, jadi oleh karena itu jangan kita caci mereka itu. Ya dia galak di masjid jadilah. Terima kasih. Tubuh ini kadang jarang-jarang milu baik. Kadang-kadang itu mulu banyak gawe, dahlah temilu. Ya, nah, jadi namanya kita ke sembahyang lagi jarang, apalagi nak tahu Tuhan ya. Ya. Nah, jadilah segala yang mungkin yang ada ini diadokan ini, yang maujud pada horid, yang maujud daripada kita kejadian ini, ya, pada sekira-kira wujudnya yaitu ain wujudul hak. Artinya tahu dengan adanya yang sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekira-kira zuhirlah mungkin ini lain daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, makanya ya kita ini namanya memang istilahnya banyak yang tidak kita pelajari. Kadang-kadang belajar sembahyang, ya belajar mah sembahyang tidak, ya, ya. Dan sekira-kira hakikatnya wujud yang mungkin ini yaitu wujud hak. Ya mungkin yang wujud ini insya Allah mudah-mudahan di dalam pengertian yang kita artikan ini berarti kita mengerti bahwa Allah SWT itu pada diri kita masing-masing. Bukannya jauh, bukan. Ya, nah inilah saya masukkan ini, jangan kita lupa. Artinya ada dengan huridnya tadi ya. Ya, jadi dengan ainul wujudul hak, dengan ain yang nyata, dengan adanya hak yang sebenarnya. Sekira-kira zuhir mungkin ini, mungkin itu lain daripada Allah Ta'ala. Sekira-kira hakikatnya wujud yang mungkin itu wujudul hak Allah Ta'ala. Jadi kita yakinlah yang sebenar-benarnya bahwa yang memang ada ini artinya atas perintah, atas gerakan daripada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Jadi inilah bahwasanya dengan ain wujud hak, misalnya seperti bui dan ombak dan akan dia yang terjadi. Nah, sekarang ini menceritakannya. Bue, ombak. Tahu kalau dari ombak tak? Ombak itu datang dari mana? Dari air. Ya. Mereka kati ombak gelombang itu lah. Sekarang datangnya ombak kemana? Hilangnya ombak. Hilang ombak kemana? Ke air. Nah, itu juga kita ini mentafsir kita ini. Kita ini datang dari Allah. Baliknya kepada Allah. Nah, inilah makanya. Balik kepada Allah ini ya nak tahu. Mereka tahu mana nak balik. Ya. Ombak habis hilang tadi daripada gelombang, apa habis yang air ya. Jadi air inilah modal. Dan kita ini pun macam itulah. Kita memang dilahirkan daripada yang Adam, maka kita Adam, tetapi kita pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Kalau kita kembali selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Selamat di dunia artinya kita tidak artinya menipu. Ya. Karena apa? Sesuai dengan doa Nabi itu, Rabbana atina fid dunya hasanah.
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, ini. Ya Tuhan, ya, atina datangkan olehmu di dunia ini hasanah, artinya kebaikan. Ya Tuhan, jadikanlah diriku ini baik, baik kemana? Baik kepadamu ya Tuhan. Supaya hati kita kembali kepada mana? Kitanya minallah, wabillah, walillah. Jadi 3 macam ini. Dari Allah, wabillah dengan Allah. Kita dengan Allah kita nih. Walillah hanya Allah. Jadi kita dari Allah, sekarang kita kembali dengan Allah kita serta Allah. Apa serta Allah? Baca segala macam ini dengan Allah. Ya, baca bekerja, baca berjalan, baca hidup itu dengan Allah SWT itu sendirilah ya. Nah, jadi oleh karena itu janganlah kita lupakan. Janganlah kita hati hal ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ialah memelihara. Kita ini dipeliharanya, dijaganya oleh Allah. Ya. Nah, apabila kita nama selalu mengatakan dengan hati dirinya kepada Allah, nah maka kita itu artinya diberi selalu keberkatan. Ya. Jadi inilah seperti tadi buih air gelombang itu namun tetap hati kembali kepada air. Nah, jadi gelombang kembali kepada air itu selamat dah? Selamat. Buih kalau balik ke air selamat dah? Selamat. Nama itu juga kita. Kalau kita kembali kepada Allah, berarti kita selamat. Nah, dan inilah hakikatnya air, wujud air, dan daripada yang sekira-kira tepian lain itu daripadanya. Tapi maksudnya ini air yang luas. Bergelombang itu artinya air yang luas. Ya, di laut, di sungai yang besar, ada mengecil katik gelombangnya. Nah, ya, dalam gelas dia katik gelombang karena dia kecil. Oleh karena luas, berarti maka dia tetap ini bergelombang. Ya. Maka kata setengah arif, orang yang hati marifat, bermula alim itu nungsatul haq. Kalau orang yang tahu ini namanya nungsatul haq, artinya kacau yang bening untuk melihat Allah. Ya. Kalau kita mengerti melihat kepada Allah ini, melihat apa saja sesuatu ini kita melihat kepada Allah. Ya. Nah, kita melihat umpamanya itu gelok itu berisi kerupuk. Bukan kita berisi kerupuk itu yang kita pikirkan, yang artinya yang mengadukan, yang menerangkan, inilah hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mandang kepada aqua, bukan aqua itu yang kita pandang, tapi yang jadikan itu aqua. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala-galanya ini juga tadi melihat kipas angin. Bukan kipas angin kita lihat, tetapi yang memutarkan itu yang punya ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Ini kata orang arif. Ya. Kata Syekh Kabir Al-Ahmar qaddasallahu sarahu di dalam khusus apabila adalah hak Allah Ta'ala itu arti berwikoya bahwasanya pada suatu maka wajah yaitu keadaan hak. Jadi maksudnya ini ya, artinya kalau menurut dalam hati ini pengetahuan
dari Isa. Isa itu namanya bin Maryam. Ya, apa katanya? Apabila saya berkata, maka Tuhan tiada. Tetapi kalau saya nyata, ya, pengertian ini berarti kalau saya ngomong, kalau kamu ngomong, Tuhan tidak kati, karena apa? Itu artinya Tuhan tidak kati itu kau ngaku, kau yang ngomong. Tetapi kalau saya tidak berkata, yang maksudnya nih ialah itu namanya mengatakan itu namanya bisa. Kalau aku ngomong, Tuhan tidak ngerti. Artinya di pengakuan. Kalau saya tidak berkata, tidak berbuat, Tuhannya nyata. Berarti dia tidak ngerti, Tuhan yang ada. Nama itu juga kita ini. Kalau kita ngaku, Tuhan tidak ngerti. Tetapi kalau kita serahkan Tuhan galau, bahwa yang kita tidak ngaku-ngaku, berarti Tuhan nyata. Nah itu. Ini makanya, jadi Tuhan nyata tadi pada ini adalah pada ini manusia. Ya. Jadi inilah maksudnya semoga dalam waktu pertemuan kita ini, dalam pelajaran kita ini, ya agar supaya kita semata-mata ingatlah dengan Allah. Ya. Apa engkau selalu ingat dengan Allah, niscaya engkau yaitu menjadikan satu keselamatan dan engkau pun menjadikan itu bahagia dunia dan akhiratnya. Maka inilah yang saya masukkan pada ini dalam tadi saya sampaikan ini, semoga ialah kita selalu setiap hari ya itu selalulah kita ingat dengan Allah yang tidak lain apabila kamu ingat niscaya Allah pun mengingatkan kepada kamu. Ya, jadi ittaqullah haqqa tuqatih. Takwalah kamu kepada Tuhan, yakinlah kepada Tuhan yang sebenar-benarnya, itulah ialah Allah SWT. Jadi pada diri kita ini artinya Tuhan tidak pernah namanya ia terlepas. Kita ini tidak dilepaskan oleh Allah SWT. Yang senantiasa artinya ialah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sampai di sini saja. Mudah-mudahan Allah akan membukakan dengan rahasianya dan hatimu yaitu terlepas daripada hijab. Amin. Ya Rabbal Alamin.